Sepanjang sejarah, kota-kota dibangun untuk dihuni, digunakan untuk bekerja dan menghubungkan orang-orang. Namun pada abad ke-21, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan telah muncul. Kota-kota dibangun sebelum penghuninya tiba. Pulau di Tiongkok dengan lebih dari 400 bangunan tempat tinggal yang kosong adalah contoh paling jelas dari paradoks ini. Sebuah tempat di mana semuanya sudah siap, kecuali kehidupan. Hari ini kita akan menjelajahi ruang-ruang yang lengkap namun tak bernyawa ini untuk memahami kekuatan apa yang membentuk kota-kota seperti itu. Haruskah sebuah kota dibangun dengan mengantisipasi masa depan atau menunggu orang-orang untuk menjadikannya milik mereka sendiri? Mari kita mulai. Mimpi metropolis di atas air. Sejak awal peradaban, umat manusia memandang laut dengan campuran rasa takut dan ambisi, sebuah batas alami yang, bagaimanapun, tidak pernah berhenti menjadi tantangan untuk ditaklukkan. Pada abad ke-21, penaklukan itu telah bergeser dari angkatan laut ke teritorial, secara harfiah menciptakan daratan di tempat yang sebelumnya hanya air. Dan tidak ada tempat di mana tindakan kesombongan modern ini lebih mencolok terwujud selain di Forest City, Malaysia. Diluncurkan secara resmi pada tahun 2014, mega projek ini tidak dirancang sebagai pengembangan real estate sederhana, tetapi sebagai fondasi negara kota futuristik dari bawah ke atas. Rencananya membayangkan 4 pulau buatan yang dipahat di Selat Johor, menghubungkan Malaysia dengan Singapura yang bertetangga melalui jambatan darat dan ambisi. Dengan total luas mendekati 14 km persegi, projek ini dirancang sejak awal dalam skala yang lebih cocok untuk ranah fiksi ilmiah daripada perencanaan kota tradisional. Kapasitas yang diproyeksikan, menurut dokumen awal, mencapai 700,000 orang, populasi yang setara dengan ibu kota Eropah berukuran sedang. Di balik visi kolosal ini, terbentang kekuatan finansial dan kapasitas eksekutif dari salah satu konglomerat real estate terbesar di Tiongkok, raksasa yang terbiasa memindahkan gunung, atau dalam hal ini, menggeser lautan. Forest City mewujudkan model baru perluasan perkotaan, yang tidak berupaya beradaptasi dengan topografi yang ada atau komunitas yang sudah mapan, melainkan menciptakannya dari nol, di atas air, dengan kecepatan dan kepercayaan diri yang hanya mampu diberikan oleh modal global dan rekayasa abad ke-21. Ini adalah janji akan dunia baru, tertata, hijau, dan efisien, yang akan muncul dari laut untuk menjadi magnet kemajuan di jantung Asia Tenggara. Paradoks. Lanskap yang lengkap. Pemandangan udara Forest City tanpa diragukan lagi sangat mengesankan. Deretan menara hunian yang sempurna, dilapisi kaca dan baja, berdiri seperti tentara menghadap garis pantai, memantulkan cahaya tropis pada fasadnya yang bersih. Di antara mereka, jalan-jalan lebar berkelok-kelok ke pedalaman, menghubungkan ruang-ruang yang ditetapkan dalam rencana sebagai taman, zona komersial dan pusat rekreasi. Infrastruktur, dari jalan hingga saluran listrik, tampak lengkap, selesai, hanya menunggu dengungan kehidupan untuk diaktifkan. Ini adalah foto kota masa depan, rapi dan dapat diprediksi. Namun, setelah turun ke permukaan tanah, narasi berubah secara radikal. Kesempurnaan geometris itu diterjemahkan menjadi jalan-jalan yang sangat lebar, disapu oleh angin laut, tetapi tidak oleh lalu lintas. Taman-taman yang ditata dengan cermat tidak memiliki jejak keceriaan anak-anak atau jejak kereta bayi. Toko-toko di lantai dasar gedung pencakar langit ini menampilkan jendela yang tertutup, papan nama kosong, dan interior yang gelap. Keheningan yang hanya terpecah oleh deburan ombak yang konstan atau dengungan konstruksi di kejauhan di tempat lain dalam kompleks tersebut menjadi elemen fisik yang nyata. Apa yang dari udara tampak sebagai organisme perkotaan yang siap berfungsi, di lapangan terasa seperti panggung monumental, latar belakang yang menunggu para aktornya. Keretakan antara citra dan pengalaman inilah yang mendefinisikan esensi tempat tersebut. Lebih dari 1 dekade setelah pembangunan dimulai, janji 700,000 penduduk telah memudar menjadi kenyataan yang jauh lebih sederhana dan sulit dipahami. Perkiraan paling optimistis menyebutkan puluhan ribu penduduk tetap, sebagian kecil dari kapasitas yang dirancang. Sebagian besar kota, yang strukturnya sudah lengkap, tetap dalam keheningan yang hampir mutlak, dengan seluruh blok apartemen yang jendelanya belum pernah melihat cahaya matahari.
Dengan demikian, Forest City berdiri bukan sebagai kota yang gagal, tetapi sebagai paradoks yang terwujud. Sebuah entitas perkotaan yang hampir lengkap dalam dimensi fisiknya, dalam perangkat keras semen dan aspalnya, tetapi sangat tidak lengkap dalam perangkat lunak sosialnya, dalam aliran yang kacau, vital, dan tak terduga yang kita sebut kehidupan. Model yang berulang, kecepatan versus permintaan. Kisah Forest City melampaui lokasi geografisnya untuk menjadi archetype dari fenomena global. Kekosongannya bukanlah hasil dari eksekusi yang buruk atau desain yang cacat. Bahkan kualitas konstruksinya seringkali sempurna. Akar dari fenomena ini lebih dalam dan lebih sistemik. Ini adalah konsekuensi dari kecepatan konstruksi yang beroperasi pada skala waktu yang asing bagi ritme manusia dalam pemukiman dan komunitas. Forest City adalah perwujudan paling jelas dari apa yang dapat kita sebut urbanisasi tingkat lanjut, sebuah model di mana perencanaan, pembiayaan, dan kapasitas konstruksi maju dengan kecepatan luar biasa, menciptakan realitas fisik yang lengkap dengan premis bahwa permintaan akan mengikuti, hampir sesuai dengan hukum gravitasi ekonomi. Model ini, yang sering dikaitkan dengan konglomerat besar dan aliran modal asal Tiongkok, tetapi tidak eksklusif untuk mereka, memprioritaskan skala dan kecepatan di atas segalanya. Bangunan-bangunan muncul dari tanah dalam hitungan bulan, distrik-distrik ditata dalam hitungan tahun, dan seluruh kota digambarkan di cakrawala dalam satu dekade. Ini adalah perlombaan melawan waktu dan melawan para pesaing, di mana nilai tampaknya terletak pada kemampuan untuk menghasilkan volume, untuk mewujudkan mimpi dalam rencana konkret dengan efisiensi yang memukau. Namun, kecepatan yang hiruk-pikuk ini bertabrakan langsung dengan kelambatan organik dari proses sosial. Orang tidak bermigrasi, mereka tidak menginvestasikan tabungan mereka, mereka tidak membangun kehidupan mereka dengan irama derek. Mereka melakukannya berdasarkan pekerjaan yang stabil, jaringan keluarga, layanan yang mapan, rasa peluang dan rasa memiliki yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, terkadang beberapa generasi, untuk terwujud. Forest City dan ungkapan Pulau 400 bangunan tak berpenghuni yang dipopulerkannya menunjukkan bahwa seseorang dapat memenangkan perlombaan konstruksi dan secara spektakuler kalah dalam perlombaan untuk kelayakan huni. Proyek ini kemudian menjadi simbol dari jurang pemisah mendasar di zaman kita. Jurang pemisah yang ada antara ambisi kapital yang tidak berwujud dan kebutuhan material yang lambat dan kompleks untuk menciptakan sebuah rumah. Fiksi arsitektural, dari kastil Eropa ke replika Paris. Jika Forest City mewakili paradoks skala dan kecepatan, proyek-proyek lain mengeksplorasi kebuntuan yang berbeda, yaitu bentuk di atas fungsi, citra di atas esensi. Di perbukitan hijau di barat laut Turki, lanskap surrealis menentang logika. 732 villa, masing-masing dirancang sebagai kastil Eropa abad pertengahan mini, lengkap dengan menara, benteng, dan fasad batu pucat, berjejer dalam barisan yang sempurna. Inilah Burj Al Babas, kompleks hunian mewah yang bercita-cita menjadi tempat peristirahatan bak dongeng bagi kaum elit internasional. Arsitekturnya, yang hampir identik di setiap unit, menciptakan efek visual yang mencolok sekaligus sangat mengganggu. Pengulangan yang dibawa ke ekstrim yang hampir hipnotis menjadi ciri khasnya dan pada akhirnya menjadi kehancurannya. Proyek ini berkembang pesat pada pertengahan tahun 2000-an, membangun ratusan kastil impian ini hanya dalam beberapa tahun. Namun, ketika pendanaan tersendat dan permintaan yang diantisipasi dari pembeli asing tidak pernah terwujud, pembangunan terhenti. Hasilnya bukan hanya tempat yang kosong, tetapi juga terasa kosong bahkan sebelum mempertimbangkan ketiadaan orang. Monotonnya arsitektur menghilangkan kemungkinan keragaman visual atau fungsional. Tidak ada sudut untuk dijelajahi, tidak ada ceruk dengan identitasnya sendiri, tidak ada campuran gaya yang kacau yang menjadi ciri kota-kota yang dinamis. Berjalan di jalan-jalan yang terawat sempurna seperti berjalan-jalan melalui katalog 3 dimensi, melalui ide yang diulang-ulang tanpa henti. Burj Al Babas mengungkapkan kebenaran yang gamblang. Sebuah kota tidak dapat dipertahankan oleh satu citra, betapapun menariknya ketika citra itu disalin dan ditempel tanpa variasi.
Kehidupan perkotaan membutuhkan kontras, kejutan, adaptasi, dan, yang terpenting, penggunaan yang beragam yang memberi makna pada ruang. Variasi dari tema fiksi arsitektur yang sama terungkap ribuan mil jauhnya di pinggiran Hangzhou, Tiongkok. Di sini, Tian Ducheng tidak berusaha untuk mereplikasi dongeng, tetapi lebih untuk menangkap esensi romantis dari ibu kota Eropa. Direncanakan sebagai kota satelit untuk sekitar 100.000 penduduk, fitur utamanya yang paling mudah dikenali adalah replika Menara Eiffel dalam skala kecil, menjulang di atas jalan-jalan berjejer pohon, alun-alun berbatu, dan blok apartemen dengan balkon besi tempah dan atap batu tulis. Dilihat dari sudut tertentu, lanskapnya sangat mudah dikenali, sebuah kartu pos Paris yang dipindahkan ke jantung Zhejiang. Namun, selama beberapa tahun pertama, kartu pos ini sangat sepi dari orang. Populasi sebenarnya hanya sebagian kecil dari yang direncanakan, dengan hanya beberapa ribu penduduk yang tinggal di lingkungan yang dirancang untuk puluhan ribu orang. Kontras antara fasad yang bersih dan kehidupan yang minim begitu mencolok sehingga menjadikan Tian Ducheng sebagai contoh absurditas global. Proyek ini mengungkapkan keterbatasan mendasar dari perencanaan kota yang didasarkan pada peniruan. Anda dapat mereplikasi siluet sebuah kota, kosakata arsitekturnya, bahkan perabot jalanannya, tetapi Anda tidak dapat mereplikasi secara dekrit sejarah, budaya, kebiasaan bersama, dan jaringan sosial yang memberikan kehangatan pada batu-batu tersebut. Hukum yang tercepat. Ketika pertumbuhan ekonomi menentukan tata letak, ada kekuatan ketiga yang bahkan lebih kuat dan mudah berubah, yang telah melahirkan kota-kota hantu. Tsunami pertumbuhan ekonomi yang tiba-tiba. Ketika kekayaan muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi, seringkali terkait dengan satu sumber daya atau gelembung spekulatif, perencanaan kota dapat menjadi perlombaan untuk menangkap aliran modal tersebut sebelum lenyap. Dalam kasus ini, kota tidak dibangun untuk orang-orang yang ada di sana, atau bahkan untuk mereka yang mungkin datang, tetapi untuk nilai masa depan yang diantisipasi di setiap meter persegi tanah. Distrik Kangbashi di kota Ordos, Tiongkok, adalah contoh utamanya. Pada awal tahun 2000-an, wilayah tersebut mengalami ledakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang didorong oleh cadangan batubara yang sangat besar yang terletak di bawah tanahnya yang gersang. Uang, baik publik maupun swasta, mengalir dalam jumlah yang tak terbayangkan. Puluhan miliar dolar yang ditujukan untuk mengubah gurun menjadi metropolis modern. Rencananya sangat ambisius, sebuah kota yang mampu menampung ratusan ribu penduduk, dengan jalan raya 8 jalur, museum-museum mutakhir, gedung opera, kompleks administrasi yang megah, dan lingkungan perumahan kelas atas. Dalam waktu yang sangat singkat, semuanya terwujud. Namun, itu tidak terwujud untuk siapapun. Populasi yang ada di wilayah tersebut kecil dan tidak memiliki alasan untuk pindah ke distrik baru yang terbuat dari kaca dan baja ini. Rencana tersebut berasumsi bahwa keberadaan infrastruktur saja akan secara otomatis menarik orang, seperti magnet. Tetapi pada tahun 2010, ketidakseimbangan itu sangat mencolok. Gedung-gedung pemerintah yang membentang ribuan meter persegi beroperasi hanya dengan segelintir pejabat. Teater-teater canggih tetap tidak digunakan. Jalan-jalan, selebar landasan pacu, dilalui oleh lebih banyak truk sampah daripada mobil pribadi. Kangbashi menjadi terkenal sebagai kota hantu terbesar di dunia. Kegagalannya bukanlah karena perhitungan logistik, tetapi karena prinsip filosofis. Kota ini dibangun mengikuti logika murni pertumbuhan ekonomi, di bawah ilusi bahwa ekonomi secara instan menghasilkan kewarganegaraan, kebangkitan yang terlambat, kasus-kasus pendudukan bertahap. Narasi kota hantu tidak selalu merupakan akhir, tetapi seringkali merupakan jeda yang berkepanjangan dan menyakitkan. Ada tempat-tempat di mana kekosongan, setelah bertahun-tahun dominasi absolut, mulai memberi jalan bagi pendudukan yang lambat, ragu-ragu, namun nyata. Kasus-kasus ini menawarkan pelajaran yang berbeda. Kota fisik dapat menunggu, dan terkadang setelah penantian yang lama, kehidupan akhirnya tiba. Di pinggiran Madrid, pembangunan Cesenya, yang dikenal selama krisis keuangan sebagai simbol gelembung real estate Spanyol, membanggakan lebih dari 13.000 rumah yang direncanakan untuk menampung puluhan ribu penduduk baru. Setelah runtuhnya tahun 2008, mimpi itu membeku.
Selama bertahun-tahun, jalan-jalannya adalah koridor beton di antara fasad-fasad yang sunyi, sebuah monumen bagi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas ekonomi. Namun, konteksnya berubah lagi. Tekanan yang tidak berkelanjutan pada pasar perumahan di ibu kota Spanyol beberapa dekade kemudian memicu pendudukan bertahap. Saat ini, CC-nya adalah rumah bagi lebih dari 15.000 penduduk dan, setidaknya secara formal, telah melepaskan label kota hantunya. Proses serupa, meskipun dengan alasan yang berbeda, telah diamati di kota-kota raksasa Asia yang sedang kita analisis. Di Ordos Kangbashi, diversifikasi ekonomi lokal yang lambat di luar sektor batubara, bersamaan dengan kebijakan relokasi administratif, telah menarik puluhan ribu penduduk ke wilayah yang dulunya sepi. Tianducheng, kota yang dijuluki Parisnya Tiongkok, telah mengalami pertumbuhan populasi yang jauh melampaui beberapa ribu penduduk pada tahun-tahun awalnya dan menemukan ceruk pasar sebagai komunitas tempat tinggal bagi para pekerja di Hangzhou. Biaya pemulihan, infrastruktur, sosial versus fisik. Setelah orang-orang tiba, ujian sebenarnya bagi kota-kota yang berwawasan ke depan ini dimulai. Mereka menghadapi tantangan membangun secara cepat dan dengan penundaan apa yang dihasilkan setiap komunitas perkotaan organik secara bersamaan. Infrastruktur sosial. Ini adalah segala sesuatu yang bukan beton atau kabel. Jaringan transportasi umum yang menghubungkan rumah ke tempat kerja, sekolah dan pusat kesehatan yang melayani keluarga, toko-toko lokal yang muncul karena kebutuhan, ruang rekreasi yang dipenuhi dengan kebiasaan bersama, dan, yang terpenting, peluang kerja lokal yang mengikat orang ke tempat tersebut. CC-nya adalah contoh nyata dari biaya yang tertunda ini. Masuknya penduduk dalam jumlah besar tidak disertai dengan pasokan layanan yang sesuai. Penduduk baru menemukan perumahan, tetapi dengan pasokan transportasi umum yang tidak memadai, memaksa mereka untuk bergantung pada mobil pribadi untuk pergi ke tempat kerja mereka, yang sebagian besar masih berada di Madrid. Fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan tiba kemudian, memaksa keluarga untuk mengelola perjalanan jauh atau menunggu dalam daftar tunggu. Penciptaan kawasan komersial yang dinamis di luar beberapa supermarket dasar telah menjadi proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah kota terpaksa melakukan penyesuaian yang berkepanjangan dan mahal, menyuntikkan sumber daya publik untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang diabaikan oleh model pembangunan awal. Biaya pemulihan tidak hanya diukur dalam euro, tetapi juga dalam kualitas hidup sehari-hari, waktu yang hilang dalam kemacetan lalu lintas, dan kerapuhan ikatan komunitas ketika segala sesuatu harus dilakukan. Kasus yang lebih menunjukkan dikotomi antara fisik dan sosial adalah Songdo di Korea Selatan. Dibangun dari awal di atas lahan reklamasi dari laut, Songdo adalah kebalikan dari proyek yang terbengkalai. Ini adalah kota pintar yang sempurna, laboratorium perkotaan abad ke-21 dengan sensor di setiap sudut, sistem pengumpulan sampah pneumatik, bangunan bersertifikasi hijau, dan desain yang sangat efisien. Infrastruktur fisik dan teknologinya tanpa diragukan lagi, mutakhir. Namun, selama sebagian besar dekade pertamanya, Songdo digambarkan oleh penduduk dan pengunjung sebagai kota yang sangat sepi, bahkan dingin. Meskipun dihuni oleh lebih dari 160.000 orang, sebagian besar taman dan alun-alunnya tetap tidak digunakan, dan suasana hiruk-pikuk kota tradisional Korea tampak tidak ada. Penghalang tak terlihat, kota untuk elit dan bayangan keterpisahan. Ada jenis kekosongan perkotaan yang tidak muncul dari kurangnya perencanaan atau laju pembangunan yang tidak teratur, tetapi dari keputusan yang disadari dan eksklusif. Ini adalah kekosongan keterputusan sosial yang terjadi ketika sebuah kota dirancang sejak awal sebagai kantong bagi elit ekonomi, membangun penghalang tak terlihat tetapi tak teratasi yang memisahkannya dari tatanan sosial di sekitarnya. Contoh paling jelas dari model ini berada di lepas pantai Lagos, Nigeria. Eco Atlantic adalah kota baru yang dibangun di atas lahan reklamasi dari Samudra Atlantik, tembok kemewahan dan teknologi untuk melawan erosi pantai dan pertumbuhan kota metropolitan Afrika yang tak terkendali. Dengan investasi miliaran dolar, rencananya menjanjikan infrastruktur modern mutakhir, keamanan, dan lingkungan perkotaan yang sangat terkontrol untuk ratusan ribu penduduk di masa depan. Namun, sejak tahap awalnya, Eco Atlantic mengungkapkan ketegangan yang tak teratasi.
Harga perumahan dan tanah mencapai tingkat yang tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk Nigeria, yang pendapatan rata-ratanya hanya sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan untuk mampu membeli rumah di distrik baru ini. Profil calon penghuni pun terbatas pada elit ekonomi yang sangat kecil, ekspatriat, dan perusahaan internasional. Akibatnya, sebagian besar area proyek yang secara teknis sempurna ini tetap tidak dimanfaatkan, bukan karena cacat konstruksi atau kurangnya permintaan abstrak, tetapi karena terputusnya hubungan dengan basis sosial nyata di sekitarnya. Eco Atlantic tidak berjuang dengan kekosongan karena kurangnya penduduk, tetapi lebih karena ketidakmampuan untuk menemukan penduduknya dalam struktur biaya yang secara sengaja mengecualikan mereka. Proyek ini menggambarkan risiko fatal urbanisme tabula rasa, bahwa sebuah kota dapat secara visual menakjubkan dan secara teknis mengesankan tetapi gagal untuk berintegrasi secara ekonomi dan sosial ke dalam ekosistem sekitarnya. Sintesis paradigma, Cenggong. Untuk memahami sepenuhnya paradoks perkotaan abad ke-21 ini, kita harus melihat ke suatu tempat yang bukan yang paling sepi atau paling terkenal, tetapi mungkin yang paling representatif. Cenggong, sebuah distrik di Kunming, Tiongkok Selatan, dikembangkan sebagai pusat perkotaan dan administrasi baru dengan tujuan yang jelas, untuk mendistribusikan kembali pertumbuhan ibu kota provinsi dan mengurangi tekanan pada inti bersejarahnya. Ini melibatkan investasi besar-besaran dalam gedung-gedung pemerintah, kampus universitas terkemuka, dan kompleks perumahan besar yang dirancang untuk menampung ratusan ribu orang. Pada tahun 2023, populasi distrik tersebut melebihi 700.000 jiwa, angka yang menunjukkan keberhasilan demografis yang tak terbantahkan, pertumbuhan yang nyata dan substansial. Namun, selama bertahun-tahun, dan bahkan hingga saat ini di daerah-daerah tertentu, dan pada waktu-waktu tertentu, Cenggong memiliki persepsi sebagai tempat yang hampa, kurang intensitas perkotaan. Bagaimana mungkin sebuah distrik dengan 700.000 penduduk terkadang terasa kosong? Jawabannya terletak pada urutan pembangunan, urutan yang sudah kita kenal. Infrastruktur administrasi dan perumahan dikonsolidasikan dengan kecepatan yang menakjubkan. Bangunan-bangunan didirikan, apartemen-apartemen dijual, universitas-universitas memindahkan mahasiswa mereka. Tetapi pola-pola sehari-hari yang mengubah sekelompok bangunan menjadi sebuah lingkungan, dan sekelompok lingkungan menjadi sebuah kota, membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk terbentuk. Pasokan lapangan kerja lokal tidak tumbuh dengan laju yang sama seperti perumahan yang mengubah Cenggong selama bertahun-tahun menjadi kota asrama besar yang penduduknya pergi bekerja di pusat kota Kunming pada siang hari. Kehidupan komersial, sosial, dan budaya, lapisan yang memberikan kedalaman pada pengalaman perkotaan, datang terlambat, berjuang untuk mengisi ruang-ruang luas yang diimpikan dalam rencana induk. Cenggong bukanlah sebuah kegagalan. Ini adalah sintesis sempurna dari semua kasus yang dianalisis. Sebagai penutup perjalanan melalui benua dan model ekonomi ini, sebuah gagasan umum muncul di atas semua kasus. Kota tidak didefinisikan oleh jumlah beton yang dicor atau oleh ketinggian siluetnya di langit.